Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang model pemrosesan informasi ya, terutama pada bagian kedua ya, sensory register ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang executive processes ya. Oke, kita mulai saja. Nah, sensory register itu mendapatkan informasi ya dalam jumlah yang banyak dari setiap indera ya, penglihatan, pendengaran, perabahan ya, bau dan rasa ya. Dan ini hanya bertahan sangat singkat ya, tidak lebih dari 2 detik ya. Jika tidak ada yang terjadi ya, maka kemudian ini akan segera hilang gitu ya. Nah, ini sangat tergantung pada perhatian kita gitu ya. Jadi kalau kita secara sadar memperhatikan, maka informasi akan diproses lebih lanjut. Jika tidak memberikan perhatian, maka informasi itu akan hilang gitu ya. Nah, sensory register itu paling tidak memiliki 2 implikasi ya pada proses pendidikan ya, atau pembelajaran ya. Yang pertama itu bahwa individu itu harus memberikan perhatian ya pada informasi ya, bila mereka ingin mempertahankan atau mengingat informasi tersebut. Nah, yang kedua, membutuhkan waktu ya untuk membawa informasi dari suatu waktu ke kesadaran gitu ya. Jadi ini sangat relevan ya jika siswa dibombardir ya, diberi informasi yang terlalu banyak ya, dan mereka tidak diberi tahu ya informasi mana yang harus mereka perhatikan, maka mereka akan kesulitan ya mempelajari informasi tersebut. Nah, ada beberapa proses penting ya terkait sensory register, yaitu perception ya, attention, dan gaining attention ya. Ini akan kita bahas satu persatu ya. Nah, sebenarnya kalau terkait perception itu, persepsi ini sudah banyak dibahas ya di perkuliahan sebelumnya ya. Nah, intinya persepsi terhadap stimulus ya itu tidak sama dengan penerimaan stimulus gitu ya. Jadi persepsi di sini melibatkan interpretasi mental yang dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya. Kondisi mental kita ya, pengalaman terdahulu, pengetahuan, motivasi ya, tata nilai ya, banyak gitu ya. Nah, itu perception ya. Nah, selanjutnya adalah attention ya, atau atensi ya, atau perhatian gitu ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa terkait pembelajaran di kelas ya, atensi ini adalah sumber daya yang terbatas gitu ya. Jadi guru bisa menginstruksikan langsung gitu ya ke siswa untuk mendapatkan perhatian ya, sehingga dia bisa misalnya mengatakan perhatian anak-anak ini akan disampaikan hal yang penting misalnya gitu. Nah, ini krusial ya, agar perhatian siswa ke hal lain itu dihentikan dan memperhatikan apa yang hendak disampaikan guru gitu ya. Karena memang tadi ya, perhatian itu sumber daya yang terbatas gitu ya. Nah, terkait attention ini guru juga harus memperhatikan indikasi adanya atensi siswa yang berkurang ya. Jadi misal ketika siswa mulai tidak memperhatikan ya, tidak memperhatikan guru, memperhatikan hal lain ya, misalnya mengecek HP ya, bicara dengan teman atau kegiatan lain ya. Nah, ini berarti indikasi atensi yang mulai berkurang. Nah, ini guru perlu
menarik lagi mereka, menarik atensi mereka gitu ya. Nah, ada beberapa cara ya untuk mendapatkan perhatian siswa ya, gaining attention ya. Jadi misalnya menggunakan cues ya, sinyal ya yang menyatakan bahwa yang hendak disampaikan ini penting ya. Nah, seperti tadi ya, ucapan ya ini penting ya. Nah, ini ucapan bahwa yang hendak disampaikan itu penting gitu ya. Bisa dalam bentuk ucapan ya, bisa menaikkan atau menurunkan suara menggunakan isyarat, repetisi ya, posisi tubuh tertentu gitu ya. Nah, ini salah satu cara ya untuk mengkomunikasikan pesan ya, untuk gaining attention ya. Nah, cara untuk meningkatkan perhatian yang lain adalah dengan meningkatkan muatan emosi dalam materi gitu ya. Nah, jadi perhatian dan emosi ini mengaktifkan bagian otak yang sama gitu ya. Jadi nah makanya muatan emosi itu akan lebih mudah diingat ya. Nah, contohnya sinetron itu yang penuh muatan emosi, yaitu akan lebih mudah diingat dari materi belajar ya yang muatan emosinya kurang ya. Nah, ini digunakan juga di headline berita itu ya. Jadi biasanya juga mereka menggunakan emosi ya untuk menarik perhatian pembaca gitu ya. Nah, itu kemudian cara lain adalah menggunakan stimulus yang tidak biasa ya, tidak konsisten ya, yang mengejutkan ya. Maksudnya tidak konsisten, tidak seperti biasanya yang dilakukan ya. Nah, ini bisa misalnya guru menggunakan demonstrasi ya, menggunakan sulap ya, magic gitu ya, untuk menarik perhatian siswa dan menimbulkan rasa ingin tahu siswa gitu ya. Nah, kemudian juga bisa dengan menginformasikan pada siswa bahwa akan ada implikasi penting yang akan terjadi gitu ya. Misalnya menyampaikan materi ini akan masuk dalam kuis besok loh gitu ya. Nah, itu akan mendapatkan perhatian dari siswa karena ada implikasi penting ya, bahwa besok akan ada tes gitu ya, ada kuis itu terkait materi tersebut. Nah, itu saja. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang working memory ya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.